Halo sahabat-sahabat Dema Hendrik sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Senang kembali berjumpa dengan sahabat-sahabatku ya. Saya berharap teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Nah hari ini saya akan memberikan informasi kepada rekan-rekan sekalian ya terkait aplikasi kita ya. Ini, saya lagi cek ini takutnya ini jatuh ya. Ini pianonya ini agak berat ya teman-teman. Nah tapi sebelumnya itu saya akan mining dulu ya. Saya akan mining dulu sebuah token yang bisa memberikan pundi-pundi ya. Teman-teman lihat ya, kerjaan rebahan. Nah, muncul hari ini. Ya, ini yang kita akan klik ini. Kita mining. Ya kan, bertambah toh. Ya, bertambah dolarnya ya. Inilah kerjaan rebahan ya. Kita berjalan terus sekalipun dinyinyir. Ini ada 10 dolar nih, teman-teman ya. Aset saya ada 10 dolar untuk aplikasi ini. Ada dua akun saya untuk ini. Untuk token ini ya, teman-teman ya. Yang satu sudah 10 dolar lebih. Kita kumpul-kumpul aja ya. Ya kerjaan rebahan. Sebelum saya memberikan informasi kepada teman-teman ya. Kemudian saya ingin mencek akun bocil saya, si Ditok, anak kecil. Hari ini berapa? Sudah mining juga ya, seperti snack video dan TikTok. Ya, ini akan penuh bulatan hijau kalau sudah nambang. Tapi saya sudah menambang hari ini. Saya cek dompet dan ada 16.000 ya. 16.000 total harta 16.523. Ini kalau diuangkan ini sekitar 200.000 lebih ya. Tapi lagi kumpul-kumpul untuk aktifkan VR2 karena VR2 tinggi penghasilannya kalau aktif VR2 ya. Tentunya haters akan kepanasan melihat video-video saya dan mencari bagaimana cara untuk menjatuhkan aplikasi-aplikasi yang saya jalankan. Termasuk si Ditok bocil ini, aplikasi bocil yang sudah ke 10 kali saya WD. Tentunya haters-haters yang udah bau tanah akan seperti cacing kepanasan ketika melihat ini, katanya mencerdaskan. Satu aplikasi saya yang tidak pernah saya review lagi karena lumayan dijaga juga, nanti haters kepanasan nanti direview nanti dihajar lagi ya. Oke ya teman-teman ya. Kemudian satu lagi yang belum lahir, masih dalam kandungan, namanya si Grindo ya. Januari akan launching. Sekarang tanggal 30, 2 hari lagi launching. Ya, ambil posisi cepat-cepat supaya tahun 2003 menjadi tahun, bukan tahun gelap, tapi tahun terang. Ya. Satu aplikasi saya lagi tidak pernah juga saya review. Hari ini sudah 4 dolar, berjalan sampai besok ya, sekitar ya inilah era digital ya. Rebahan ya. Klik-klik gitu ya. Bicara-bicara ya dapat duit. Nah, kalau haters kan mereka menyarankan untuk kerja keras. Kalau perlu banting tulang. Kalau bukan banting tulang, tulang banting. Iya kan? Jauh-jauh kuliah ke luar negeri, lalu pulang mengerahkan jual gorengan. Saya nggak menyudutkan sih, tapi maksud saya yang kompatibel lah dengan era sekarang, ya, yang bisa nyambung, gitu, klop. Karena semua itu segala sesuatu ada zamannya, ada masanya. Dulu ketika kita zaman Nokia ya, sudah bangga orang ketika taruh Nokia di sampingnya ya, besar begitu. HP pertama saya teman-teman Siemens C35. Saya masih ingat bunyi SMS-nya. Itu ya. Siemens C35. Sekarang Android ya kan? Dari Android itu
begitu cepat menghasilkan pundi-pundi dolar. Ya kalau dibilang ini mencerdaskan ya mereka tidak mengerti. Ya, mau mencerdaskan, mereka masih punya konsep lama. Mereka masih punya konsep pemikiran yang lama. Ya, ya tentu tidak nyambung lah. Teman-teman lihat saya barusan klik-klik aja itu dolar bertambah. Ya. Nah jadi, oke, baik teman-teman, kita lupakan para penyinyir yang merasa paling hebat, merasa paling jago, yang sekarang mencatut Abbas Safwan dan Berli dan juga saya dan para pioners, karena untuk menaikkan viewernya, karena kalau tidak drop viewernya. Kan malu-maluin subscriber hampir 200.000 tapi hanya 3.000 doang viewer kan. Mau ditaruh di mana muka itu ya. Kalau kita kan, saya nggak pusing teman-teman. Ya, kadang-kadang ya saya memberikan informasi tiba-tiba terputus upload, ya toh. Tapi kan dirindukan, disukai oleh teman-teman saya karena saya tulus memberikan informasi kepada rekan-rekan pioner. Ya. Nah hari ini ada informasi penting buat teman-teman. Sebelum saya akhiri ya, saudara bisa mendukung channel saya lebih berkembang lagi, khususnya para pioner Indonesia. Haruslah kita saling mendukung. Ya. Kami ada di barisan terdepan bagi rekan-rekan sekalian. Dan saya salut dengan Abbas Safwan, orang yang positif, yang juga merasa terganggu dengan tiba-tiba aja haters, entah seperti datangnya dari mana, membuli dan menyinyir. Ya memang itulah tujuan dia, hanya cari makan, hanya untuk nyinyir aplikasi orang, padahal nggak punya karya ya teman-teman ya. Harus sampaikan ini. Nah ini teman-teman perhatikan, jaringan Pi mengetahui laporan bahwa beberapa exchange pihak ketiga yang tidak sah dan pihak ketiga berpotensial yang tidak diketahui berusaha untuk melisting Pi atau token yang mengaku sebagai Pi atau beberapa turunan yang diklaim dari Pi tanpa persetujuan otoritas atau keterlibatan jaringan Pi yang benar ya. Penting untuk menegaskan kembali bahwa Pi saat ini berada di enclosed network dan tidak disetujui oleh jaringan Pi untuk listing di bursa manapun atau untuk memperdagangkan jaringan Pi. Dan jaringan Pi tidak terlibat dengan postingan atau listing yang diklaim ini. Jadi yang listing itu belum diketahui. Saat ini jaringan Pi merekomendasikan kepada semua perintis dan calon pengguna Pi untuk tidak terlibat dengan salah satu bursa atau aktor pihak ketiga ini karena tindakan mereka tidak berafiliasi dengan jaringan Pi dan dapat mengakibatkan kerugian atau merugikan besar atau kerugian besar bagi pengguna Pi. Jaringan Pi juga meminta postingan dan listing exchange ini dihapus ya, dan mengevaluasi tindakan tambahan sehubungan dengan pihak ketiga dan pertukaran. Untuk sementara penting untuk menegaskan kembali bahwa transaksi Pi melalui exchange secara eksplisit dilarang selama periode enclosed mainnet, dan hal itu akan menjadi pelanggaran terhadap kebijakan Pi. Jadi yang di luar itu ya bukan Pi yang benar ya. Desain inovatif yang unik dari periode jaringan tertutup Pi adalah pilihan strategis untuk membangun jaringan dengan substansi dan utilitas sejati dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik jaringan, komunitas dan perintis individu. Ya. Jadi Pi itu memikirkan benar-benar matang-matang ya teman-teman ya. Jadi kalau sampai sejauh ini ternyata belum open minded, kita tunggu, sabar aja ya. Sekalipun dinyinyir oleh penyinyir ya biarkan aja, bukan dia yang main. Gitu ya. Jadi harap percaya berita terkait Pi hanya sumber resmi sebagaimana tercatat di https://minepi.com/safety ya, /safety. Jadi itu teman-teman Pi melihat informasi-informasi dari sumber resmi ya. Karena ternyata ada banyak yang menggunakan atas nama Pi ya teman-teman, yang listing dan dikonfirmasi bahwa itu bukanlah bagian daripada Pi yang benar yang kita kerjakan ya. Tunggu informasi. Saya rasa ini saja informasi yang saya sampaikan kepada rekan-rekan. Tetap semangat dan salam satu hati para pioners. Jedar. Ini cara Abbas Safwan. Salam sukses bagi rekan-rekan pioner sekalian.